Sersan Dila berdiri tegap di dalam ruangan berpendingin udara di markas besar. Tatapan matanya tajam, tetapi hatinya dipenuhi tanda tanya. Di hadapannya, Mayor Rahmat, atasannya di Kopassus, menyodorkan sebuah berkas dengan cap rahasia. Tanpa banyak kata, Dila membukanya dan membaca nama yang tertera di halaman pertama, ** Roni, Banteng, ***. Seorang preman pasar kelas 3. Dila mengerutkan kening. Mengapa Kopassus, pasukan elit yang bertugas dalam operasi berisiko tinggi, dikerahkan untuk menangkap seorang preman pasar? Ada yang tidak beres. Ini bukan sekadar preman biasa, Sersan, kata Mayor Rahmat, seolah membaca pikirannya. Kami mendapat informasi bahwa Roni terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Tapi kita tidak bisa membiarkan polisi menangani ini. Terlalu banyak mata-mata di dalam mereka. Dila tetap diam. Ia bukan tipe prajurit yang mempertanyakan perintah, tetapi instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik misi ini. Namun, ia hanya mengangguk dan menerima tugas itu. Baginya, perintah adalah perintah. Jika markas menginginkan Roni, maka ia akan menangkapnya, hidup atau mati. Malam itu, Dila duduk di kamar asramanya, menatap foto buram Roni yang tercetak di laporan. Wajah lelaki itu kasar, penuh bekas luka, dengan sorot mata liar seperti hewan buas yang telah bertahan di jalanan selama bertahun-tahun. Di bawahnya tertulis daftar kejahatan yang panjang, pemerasan, pencurian, penganiayaan. Namun, yang paling menarik perhatian Dila adalah satu baris kecil yang nyaris terlewat, ** diduga memiliki koneksi dengan perdagangan senjata ilegal. ***. Dila menghela napas. Jika ini benar, maka Roni bukan sekadar preman pasar. Ia bisa jadi merupakan penghubung dari jaringan yang lebih besar. Dan jika dugaan itu benar, maka misi ini bisa berubah menjadi pertempuran yang jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Ia menutup berkas itu dengan desahan panjang, lalu meraih tas ranselnya. Besok pagi, ia akan pergi ke pasar untuk mencari Roni. Pagi buta, Dila sudah berada di pasar tradisional, menyamar sebagai pedagang sayur. Rambut panjangnya dikuncir rapi, wajahnya dihiasi riasan sederhana agar tidak mencolok. Ia mengamati sekeliling dengan seksama. Pasar itu tampak biasa, penuh sesak dengan suara pedagang yang menawarkan dagangan, aroma rempah-rempah bercampur dengan bau amis ikan segar. Tapi di balik hiruk-pikuk ini, Dila tahu ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi. Beberapa saat kemudian, ia melihatnya. Roni. Lelaki itu berdiri di sudut pasar, berbicara dengan seorang pria lain yang tampak seperti anak buahnya. Tatapan Roni tajam dan penuh wibawa, seolah ia adalah raja kecil di tempat ini. Sesekali, ia tertawa sambil menepuk bahu anak buahnya, tetapi ada sesuatu yang dingin dalam caranya bergerak, seolah-olah ia selalu waspada terhadap bahaya. Dila memperhatikan dari jauh, lalu perlahan menggerakkan tangan ke pinggangnya, memastikan pistolnya tetap tersembunyi di balik kain dagangan. Ini bukan sekadar penangkapan biasa. Jika dugaan Mayor Rahmat benar, maka ia bukan hanya mengejar seorang preman. Ia baru saja melangkah ke dalam sarang serigala. Dila tetap dalam penyamarannya, berdiri di balik lapak sayur yang kini menjadi pos pengamatannya. Dengan teliti, ia memperhatikan gerak-gerik Roni. Lelaki itu tidak sekadar preman yang menindas pedagang, tetapi juga penguasa pasar yang mengendalikan segalanya. Para pedagang tampak menunduk ketakutan setiap kali Roni lewat. Beberapa dari mereka bahkan dengan cepat menyerahkan amplop berisi uang tanpa banyak bicara. Roni hanya menyeringai puas, lalu melanjutkan langkahnya, seolah tempat ini adalah kerajaannya sendiri. Dila menahan amarahnya. Sudah terlalu sering ia melihat orang-orang seperti ini, menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Tangannya mengepal di bawah meja kayu yang bergetar halus akibat kemarahannya yang ia tekan dalam-dalam. Namun, ia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Jika ia ingin menangkap Roni tanpa menimbulkan kekacauan, ia harus bersabar dan mencari celah yang tepat. Di kejauhan, seorang wanita tua tersandung saat hendak memberikan uang kepada anak buah Roni. Uang receh berjatuhan ke tanah, menggelinding di antara kaki-kaki orang yang lalu lalang. Wajah wanita itu pucat, tangannya gemetar saat mencoba mengumpulkan koin yang berserakan. Anak buah Roni, seorang pria bertubuh besar dengan tato di lengan, hanya tertawa sinis. "Cepat, Nek, atau kau mau aku ambil daganganmu sebagai gantinya?" Dila merasakan darahnya mendidih. Ia harus menahan diri agar tidak langsung menghajar pria itu di tempat.
Tapi yang terjadi selanjutnya membuatnya bergerak sebelum sempat berpikir. Roni melangkah mendekat, mengangkat kaki, lalu menendang dagangan si wanita tua hingga berhamburan. "Kalau gak ada uang, jangan jualan di sini." Suaranya menggema, penuh kepuasan sadis. Tanpa sadar, Dila sudah berjalan ke arah mereka. Langkahnya tegas, matanya penuh amarah yang tertahan. Saat ia tiba di hadapan Roni, pria itu menoleh dengan alis terangkat, seolah tak percaya ada orang yang berani mendekatinya dengan sikap seperti itu. Dila mengangkat sekeranjang cabai merah dari lapaknya, lalu menjatuhkannya di kaki Roni dengan suara keras. Semua orang di sekitar mereka menahan napas. "Kau menjatuhkan dagangannya. Gantilah," kata Dila dengan suara dingin. Roni menatapnya dengan tajam, seolah menimbang siapa wanita ini yang berani menantangnya di depan umum. Suasana pasar mendadak sunyi. Para pedagang menatap mereka dengan cemas, sementara anak buah Roni bersiap mengerubungi Dila. Roni menyeringai, lalu membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke arah Dila. "Siapa kau?" "Hah?" Suaranya rendah, mengandung ancaman. Dila tidak mundur. Sebaliknya, ia menatap mata Roni dengan penuh ketegasan. "Orang yang tidak suka melihat bajingan sepertimu bertindak semena-mena." Suasana di pasar kini menegang. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dila tahu ia baru saja memancing harimau keluar dari sarangnya. Dan kali ini, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Mata Roni menyipit, senyumannya perlahan menghilang. Ketegangan di pasar semakin terasa, seolah seluruh udara mendadak membeku. Anak buah Roni langsung mengepung Dila, membentuk lingkaran yang membuat para pedagang mundur ketakutan. Namun, Dila tetap berdiri tegak, tak sedikit pun gentar. Ia sudah menghadapi situasi lebih buruk dari ini dalam operasi-operasi sebelumnya. "Kau berani menantangku di wilayahku sendiri." Roni akhirnya berbicara, suaranya rendah dan dingin. Dila hanya menatapnya tanpa rasa takut. "Aku hanya ingin keadilan. Kau menjatuhkan dagangan wanita tua itu. Kau harus membayarnya." Tawa kasar meledak dari mulut Roni dan anak buahnya. Beberapa di antara mereka bahkan berseru mengejek, sementara yang lain menggeram marah. Namun, Dila tetap tak bergeming. Tatapannya menusuk seperti pisau, memancing amarah Roni. Dengan satu gerakan cepat, Roni mengayunkan tinjunya ke arah Dila, sebuah pukulan brutal yang cukup untuk menjatuhkan siapapun. Namun, Dila bukan orang biasa. Dalam hitungan detik, ia menggeser tubuhnya ke samping, menghindari pukulan itu dengan mudah. Sebelum Roni sempat bereaksi, Dila melangkah maju dan menyikut perutnya dengan keras. Roni mengerang, mundur selangkah, matanya membelalak kaget. Ia jelas tidak menduga lawannya secepat dan sekuat ini. Anak buah Roni tak tinggal diam. Dua pria bertubuh besar menerjang Dila bersamaan. Yang pertama mengayunkan pisau ke arahnya, tapi Dila dengan cekatan menangkap pergelangan tangannya dan memutarnya ke belakang, membuat pria itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya jatuh tersungkur. Yang kedua mencoba menendangnya, namun Dila berputar cepat dan menendang lutut pria itu dengan keras, membuatnya roboh seketika. Roni menyaksikan kejadian itu dengan rahang mengatup rapat. Sekarang ia tahu wanita di hadapannya bukan sekadar pedagang biasa. Dila mengambil napas dalam, bersiap jika ada serangan lain. Tapi Roni mengangkat tangan, memberi isyarat agar anak buahnya berhenti. Wajahnya kini lebih serius, penuh amarah dan rasa penasaran. "Menarik," gumamnya sambil menatap Dila dengan penuh perhitungan. "Aku akan mencari tahu siapa kau sebenarnya." Dila menahan diri untuk tidak tersenyum. Ia sudah mendapatkan yang ia inginkan, perhatian Roni. Sekarang, ia hanya perlu bermain lebih dalam ke dalam sarang ini, sampai saat yang tepat tiba untuk menangkapnya. Namun, di balik sorot mata Roni yang tajam, Dila bisa merasakan sesuatu yang lebih berbahaya sedang mengintainya. Permainan ini baru saja dimulai. Malam itu, Dila duduk di sebuah warung kecil di sudut pasar, mengamati orang-orang yang lalu lalang dengan tenang. Perkelahiannya dengan Roni siang tadi pasti telah menarik perhatian banyak pihak. Ia tahu, mulai saat ini, setiap langkahnya akan diawasi. Namun, itulah yang diinginkannya. Ia ingin membuat Roni penasaran, ingin preman itu menggali informasi tentangnya, karena di saat itulah, ia juga bisa menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya Roni. Dari hasil penyelidikan awalnya, Dila mengetahui bahwa Roni bukan hanya sekadar preman yang memeras pedagang. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kekuasaannya di pasar ini. Ia memiliki hubungan dengan jaringan gelap yang lebih luas, yang tidak hanya bergerak dalam pemerasan,
tetapi juga dalam perdagangan senjata ilegal. Informasi ini membuat Dila semakin waspada. Jika benar, maka menangkap Roni bukan hanya soal membersihkan pasar dari preman, tetapi juga membongkar rantai kriminal yang jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan duduk di bangku sebelahnya. Dila menoleh, dan pria itu berbicara dengan suara lirih, "Kau seharusnya tidak menantangnya secara terbuka." Dila menatap pria itu dengan tajam. "Kenapa?" tanyanya, pura-pura tidak tahu apa yang dimaksud. Pria itu menghela napas panjang. Roni bukan hanya preman biasa. Dia punya perlindungan dari orang-orang di atas. Polisi pun enggan menyentuhnya. Siapapun yang mencoba melawan akan berakhir menghilang. Dila menahan senyum kecil. Pria tua ini jelas peduli, tetapi ia tidak tahu dengan siapa ia sedang berbicara. "Aku tidak takut," ucapnya singkat. Pria itu menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Aku harap kau tahu apa yang kau lakukan, nak. Jangan sampai kau menjadi korban berikutnya." Setelah itu, ia berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan Dila dengan pikirannya sendiri. Dila mengepalkan tangannya. Sekarang ia yakin, misi ini lebih besar dari sekadar menangkap preman pasar. Ia harus berhati-hati, karena musuh yang dihadapinya mungkin jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Tidak sekarang, tidak pernah. Dila berjalan perlahan melewati lorong-lorong sempit di belakang pasar, di mana aroma anjir ikan dan sampah yang membusuk bercampur di udara. Langkahnya senyap, menyatu dengan kegelapan malam. Setelah percakapannya dengan pria tua tadi, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus diungkap. Jika Roni dilindungi oleh orang-orang berkuasa, maka menangkapnya bukan hanya soal keberanian, tetapi juga strategi. Dila berhenti di sebuah sudut bangunan tua, mengawasi dari jauh. Di depan sebuah gudang kecil, beberapa pria berdiri dengan gelagat mencurigakan. Salah satunya ia kenali sebagai anak buah Roni, yang tadi siang mencoba menyerangnya. Namun, yang membuatnya semakin waspada adalah dua orang pria berbadan tegap dengan seragam polisi yang sedang berbincang dengan mereka. Salah satu polisi itu menyerahkan sebuah tas hitam, dan ketika pria berbadan kekar di seberangnya membukanya, Dila bisa melihat kilatan logam senjata di dalamnya. Asteris perdagangan senjata. Dugaan itu benar. Asteris. Dila merapatkan tubuhnya ke dinding, mencoba mengendalikan napasnya. Ini lebih besar dari sekadar preman pasar. Ini adalah jaringan kriminal yang memiliki hubungan dengan oknum aparat. Jika polisi saja sudah terlibat, maka ia tak bisa sembarangan bertindak. Satu kesalahan, dan dirinya bisa menjadi target berikutnya. Namun, ia butuh bukti. Dengan gerakan cepat dan senyap, Dila mengambil ponselnya dan mulai merekam kejadian itu dari kejauhan. Percakapan mereka samar-samar terdengar di telinganya. "Kami butuh lebih banyak senjata," kata salah satu pria berseragam polisi. "Bos bilang ada operasi besar minggu depan." "Operasi besar?" Dila menyipitkan matanya. Apa yang sedang direncanakan oleh kelompok ini? Jika mereka membawa senjata dalam jumlah besar, berarti ada sesuatu yang lebih berbahaya sedang terjadi. Tiba-tiba, suara derit kayu di bawah kakinya terdengar nyaring di keheningan malam. Salah satu pria berbalik dengan cepat. "Siapa di sana?" serunya sambil meraih pistol di pinggangnya. Dila langsung berbalik dan berlari ke arah gang sempit, meninggalkan suara langkah kaki yang kini mulai mengejarnya. Ia tahu satu hal pasti, malam ini, ia tidak hanya menemukan bukti, tetapi juga telah menarik perhatian musuh yang jauh lebih berbahaya. Dila berlari secepat yang ia bisa, menyusuri gang-gang sempit di belakang pasar. Nafasnya teratur, tubuhnya bergerak lincah melewati tumpukan peti kayu dan genangan air kotor. Namun, langkah kaki di belakangnya semakin mendekat. Mereka bukan pengejar biasa, mereka orang-orang terlatih. Dila tahu ia harus segera keluar dari labirin ini sebelum mereka menangkapnya. Saat ia berbelok ke sebuah lorong gelap, sebuah tangan kuat tiba-tiba menariknya ke dalam sebuah gudang kosong. Dila segera bereaksi, memutar tubuhnya dan mengayunkan pukulan ke arah penyerangnya. Namun, pukulannya dihentikan di udara, oleh tangan lain yang lebih besar dan kasar. Dila mendongak, matanya bertemu dengan tatapan tajam yang sudah dikenalnya. Asteris Roni. Asteris. Lelaki itu menyeringai samar, masih memegang pergelangan tangan Dila dengan erat. "Kau cepat sekali bikin onar." "Iya." Suaranya terdengar seperti ejekan, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang tidak bisa Dila abaikan, rasa ingin tahu.
Dila segera menarik tangannya dan mundur satu langkah, menjaga jarak. Ia bisa mendengar suara langkah kaki para pengejarnya lewat di luar gudang, tetapi mereka tidak menyadari bahwa buruannya telah menghilang. Napas Dila masih sedikit memburu, tetapi matanya tetap fokus pada Roni. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya, suaranya dingin. Roni menyandarkan tubuhnya ke dinding kayu yang sudah lapuk. "Harusnya aku yang bertanya begitu. Kau masuk ke wilayahku, menantangku, dan sekarang membuntuti orang-orang yang seharusnya tidak kau usik." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih serius. "Kau bukan pedagang biasa, siapa sebenarnya kau?" Dila tidak menjawab. Ia tahu Roni cukup pintar untuk menyadari bahwa dirinya bukan orang sembarangan. Namun, ia juga harus bermain hati-hati. Jika Roni benar-benar bagian dari jaringan kriminal ini, maka mengungkap identitasnya terlalu dini bisa berakibat fatal. Suasana di dalam gudang terasa menekan. Roni menatap Dila lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Lalu, tiba-tiba ia berkata, "Aku tahu kau melihat sesuatu malam ini. Aku juga tahu kau pasti mengerti bahwa ini bukan sekadar urusan pasar." Ia mendekat sedikit, matanya menajam. "Kalau kau ingin tetap hidup, sebaiknya kau pergi dan lupakan semua ini." Dila tersenyum tipis. "Sayangnya, aku tidak suka diperintah." Mata Roni menyipit, tetapi alih-alih marah, ia justru tertawa kecil. "Kau gila?" "Iya," katanya, "atau mungkin, kau lebih dari yang kau tunjukkan." Dila hanya diam. Ia tahu satu hal pasti, Roni bukan sekadar preman biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang lebih kompleks. Dan entah bagaimana, ia merasa bahwa lelaki ini bukan hanya sekadar musuh. Namun, sebelum ia bisa menyimpulkan lebih jauh, Roni berkata dengan suara rendah, "Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kau harus tahu satu hal, jika kau terus ikut campur, kau tidak hanya akan berhadapan denganku. Kau akan berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih berbahaya." Dila menatapnya tanpa gentar. "Aku sudah terbiasa." Roni menghela napas, lalu menggeleng pelan. "Kalau begitu, selamat datang di neraka." Suara derap langkah kaki di luar gudang semakin menjauh, dan ketegangan yang sempat menguasai suasana perlahan mengendur. Dila masih berdiri di tempat, matanya tidak lepas dari Roni yang kini berdiri dengan sikap yang lebih santai, seolah tidak ada ancaman di sekitarnya. Meski ia tahu bahwa pertemuan ini jauh dari selesai, Dila mulai merasakan bahwa ia berada dalam permainan yang lebih rumit dari yang diperkirakan. Roni melangkah mundur, kemudian duduk di atas peti kayu yang tergeletak di sudut ruangan. Wajahnya masih menunjukkan rasa penasaran, tetapi ada sedikit perubahan, sesuatu yang tampak seperti respek tersembunyi di dalam tatapannya. "Kau berbeda dari yang kubayangkan," katanya, suaranya lebih tenang. "Tapi masih ada satu pertanyaan, apa yang sebenarnya kau cari di sini?" Dila mengatur napasnya dengan hati-hati. Ini adalah titik kritis dalam misi ini. Jika ia menjawab dengan salah, semua yang telah ia lakukan akan sia-sia. Jika ia memberi jawaban yang salah, ia mungkin tak pernah bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Tapi ia juga tahu, tidak ada jalan mundur. "Aku mencari kebenaran," jawabnya pelan, menatap mata Roni. "Kau tahu lebih banyak daripada yang kau tunjukkan, Roni. Ada sesuatu yang lebih besar, dan aku akan mengungkapnya." Roni tertawa kecil, namun tawa itu tidak sepenuhnya mengandung rasa percaya diri. "Kebenaran," katanya, seolah kata itu terjatuh begitu saja dari bibirnya. "Kebenaran itu hanya akan membawamu pada dua hal, sersan, kematian atau kehancuran." Dila menatapnya, tidak terganggu dengan ancaman itu. "Aku siap menghadapi keduanya," jawabnya tegas. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, sebelum Roni akhirnya berdiri dan berjalan mendekat, matanya tetap menilai Dila dari atas ke bawah. "Mungkin aku salah menilai. Kau punya nyali, itu aku akui. Tapi kau tidak tahu siapa yang sebenarnya kau hadapi di sini. Aku tidak akan memberi ampun, dan kau harus tahu, setiap langkahmu sekarang sudah diawasi. Apa yang kau lakukan bisa berbalik menjadi bumerang." Dila menatap Roni dengan mata penuh keyakinan. "Aku tahu resikonya," jawabnya datar. "Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh terlibat." Roni berhenti sejenak, seolah merenung. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Baiklah, kau punya pilihan. Terus berjuang untuk sesuatu yang tidak kau pahami, atau kembali ke tempatmu dan lupakan apa yang telah kau temui malam ini." Ia mengangkat bahu, seakan menawarkan jalan keluar. "Tapi ingat satu hal, sersan, di dunia ini,
Kadang kebenaran yang kita cari justru lebih berbahaya daripada kebohongan yang kita hindari. Dila tidak mengatakan apapun, hanya memandangnya dengan tegas. Keputusan sudah diambil. Dia akan mengungkapkan kebenaran ini, apapun yang harus dihadapi. Namun, ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap langkah ke depan akan semakin sulit dan berbahaya. Dila melangkah keluar dari gudang itu dengan hati yang terbelah. Kata-kata Roni masih terngiang di telinganya, seakan memperingatkan tentang kebenaran yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang ia duga. Setiap langkahnya membawa beban yang semakin berat. Jika ia terus maju, tak ada jaminan bahwa ia akan keluar hidup-hidup. Namun, mundur sama sekali bukan pilihan. Kini, ia tahu bahwa Roni hanyalah bagian dari puzzle yang jauh lebih rumit. Pagi hari berikutnya, Dila kembali menyusuri pasar. Suasana pagi itu tampak biasa, tetapi ia tahu, di balik keramaian, ada ancaman yang mengintai. Informasi yang ia dapatkan semalam membuka matanya tentang jaringan gelap yang merasuk hingga ke kalangan aparat. Tidak hanya senjata ilegal, tetapi ada transaksi narkoba dan bahkan perdagangan manusia yang juga melibatkan beberapa pejabat tinggi. Ini bukan sekadar misi untuk menangkap seorang preman, tetapi untuk mengungkap kejahatan yang sudah mengakar kuat. Ia berjalan menuju tempat yang telah ia tentukan, sebuah toko kelontong di pinggir pasar yang dikelola oleh seorang wanita tua bernama Busari. Wanita itu adalah salah satu saksi yang pernah melihat sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang mengarah pada koneksi antara Roni dan orang-orang yang berkuasa. Namun, ketika Dila sampai di sana, toko itu sudah kosong. Pintu terkunci rapat, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Dila merasa sesuatu yang tak beres. Ia berjongkok di depan toko dan memeriksa tanah di sekitar pintu. Di sana, ia menemukan sebuah tumpukan kertas yang terlihat baru saja dibuang. Ketika ia membukanya, matanya terfokus pada satu nama yang tertera di surat itu, Amin Hadi seorang pejabat tinggi di kepolisian yang selama ini namanya hanya muncul dalam laporan sebagai orang yang melindungi pasar ini. Roni bukan hanya bagian dari jaringan gelap ini, tetapi ia juga memiliki koneksi langsung dengan orang yang berada di puncak kekuasaan. Dila merasa darahnya berdesir. Apa yang ia temukan lebih besar daripada yang ia bayangkan. Kini, bukan hanya hidupnya yang terancam, tetapi juga integritasnya sebagai seorang prajurit. Jika ia mengungkapkan ini, ia harus siap berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dari sekadar preman pasar. Dilema itu mulai menghantuinya, namun ia tetap bergerak maju. Mengungkapkan ini adalah satu-satunya jalan. Ia menelusuri jalanan sepi di belakang pasar, berusaha mencari petunjuk lainnya. Saat itulah, ia melihat sebuah mobil hitam yang parkir di sudut jalan, jauh dari keramaian. Pintu mobil terbuka perlahan, dan seseorang keluar. Itu adalah pria bertubuh besar yang ia kenali sebagai anak buah Roni. Ia tidak sendirian, di belakangnya, seorang pria mengenakan jas hitam keluar dari mobil. Dila mengenali pria itu, Amin Hadi . Dengan cepat, Dila menyembunyikan dirinya di balik tumpukan barang dagangan. Ia harus mendapatkan informasi lebih banyak, dan kali ini, tanpa ragu, ia harus menghadapi mereka berdua. Hati Dila berdebar, tetapi matanya penuh tekad. Ini adalah titik balik yang akan menentukan segala sesuatunya. Apa yang akan terjadi setelah ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga masa depan orang-orang yang selama ini ia coba lindungi. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak akan mundur. Dila berjongkok di balik tumpukan barang, matanya terus mengawasi pergerakan Amin Hadi dan anak buah Roni. Jantungnya berdegup cepat, menahan rasa takut yang mulai mengancam, namun ia berusaha menguasai diri. Setiap detik yang berlalu semakin menegangkan. Jika ia salah langkah, seluruh misinya bisa berakhir. Namun, ia tahu satu hal pasti, ini adalah kesempatan yang langka. Ia harus memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat, bukti yang bisa menghubungkan Amin Hadi dengan kejahatan yang terjadi di pasar ini. Amin Hadi dan pria bertubuh besar itu melangkah menuju sebuah bangunan kecil yang terletak di ujung jalan. Dari kejauhan, Dila bisa melihat mereka berbicara dengan serius, namun suara mereka terlalu pelan untuk bisa didengar dengan jelas. Dengan gerakan hati-hati, Dila mengendap perlahan, mencoba mendekat tanpa menarik perhatian. Namun, ia tahu bahwa pertemuan ini pasti penting, terlalu penting untuk hanya menjadi sekadar obrolan biasa.
Ini adalah tempat yang tepat, terdengar suara Amin Hadi. Dila berhenti sejenak, bersembunyi di balik dinding. Kita harus pastikan semuanya berjalan lancar. Jika kita gagal kali ini, kita semua akan berakhir di penjara. Pria bertubuh besar mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan menyerahkannya pada Amin Hadi. Dila merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Amplop itu, ia yakin itu berisi dokumen penting yang bisa mengungkapkan seluruh jaringan kejahatan mereka. Namun, saat itu juga, Dila menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ini bukan hanya tentang senjata atau perdagangan ilegal, ini tentang sebuah sistem yang telah menyusup ke dalam struktur negara, yang menjalar ke setiap lapisan kehidupan. Dila mengambil langkah cepat mundur, berusaha kembali ke tempat yang lebih aman. Namun, langkahnya tertangkap oleh salah satu dari mereka. "Siapa itu?" seru suara pria bertubuh besar, dan dalam sekejap, mereka berbalik ke arah Dila. Dalam hitungan detik, Dila merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia harus bertindak cepat atau ia akan terjebak dalam jebakan yang sudah mereka siapkan. Ia berlari, menghindari teriakan pria tersebut yang mulai mengejarnya. Tanpa melihat ke belakang, Dila melompat ke dalam gang sempit dan berlari sekuat tenaga. Selama beberapa menit, ia merasakan kecepatan langkah-langkah kaki yang semakin dekat. Namun, pada saat yang tepat, ia berbelok tajam ke arah sebuah pintu yang setengah terbuka dan menyelinap masuk ke dalam ruangan yang gelap. Ruangan itu ternyata adalah sebuah gudang tua, penuh dengan tumpukan barang-barang yang tidak terpakai. Dila berdiri diam, menyembunyikan diri di antara peti-peti kayu, merasakan detak jantungnya yang semakin keras. Ia menunggu dalam hening, berusaha menenangkan diri. "Aku tidak akan tertangkap," bisiknya, meyakinkan dirinya sendiri. Namun, ia tahu, meskipun ia bisa lolos untuk sementara waktu, perang ini belum berakhir. Beberapa menit berlalu, dan suara langkah kaki yang mengejarnya mulai menghilang. Dila perlahan keluar dari persembunyiannya, tetapi matanya kini dipenuhi tekad yang lebih kuat. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Apapun yang terjadi, ia harus mengungkapkan kebenaran ini. Bagaimanapun caranya, ia harus memanfaatkan kesempatan ini, karena ia tahu, jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tetapi juga seluruh pasar ini. Dila merasa napasnya terengah-engah saat ia melangkah keluar dari gudang. Rasa cemas masih menggelayuti hatinya, namun keinginan untuk mengungkapkan kebenaran semakin menguat. Setelah berhasil menghindari pengejaran, ia tahu bahwa kesempatan ini tidak bisa disia-siakan. Hari itu juga, ia memutuskan untuk mengambil langkah terakhir dalam misinya, menghentikan jaringan kriminal yang sudah merusak sistem di sekitarnya, apapun risikonya. Ia kembali ke markas, bergegas menyusun rencana. Setiap langkah yang ia buat dihitung dengan cermat. Dila tahu, kali ini ia harus bekerja sama dengan pihak yang selama ini mungkin akan sulit ia percayai, rekan-rekannya di Kopassus, yang tak tahu apa yang sedang ia hadapi. Namun, untuk melawan kekuatan besar yang ada, ia tidak punya pilihan lain. Tanpa rencana yang matang dan dukungan mereka, ia takkan mampu mengalahkan musuh yang begitu kuat dan terorganisir. Malam itu, Dila mengumpulkan tim kecilnya di ruang operasi. Hanya beberapa orang yang ia percayai sepenuhnya, teman-teman seangkatannya yang telah lama berjuang bersamanya. Tanpa banyak kata, Dila memulai briefing, menjelaskan situasi yang ia temui, serta bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama ini. "Kita tidak hanya menghadapi preman pasar, kita menghadapi sebuah jaringan besar yang melibatkan aparat dan pejabat tinggi," ujarnya dengan tegas. "Jika kita tidak bertindak sekarang, orang-orang ini akan terus menghancurkan semua yang kita perjuangkan." Rekan-rekannya hanya mengangguk, wajah mereka serius, menyadari betapa besar bahaya yang mereka hadapi. Mereka tahu bahwa misi ini bukan hanya tentang menangkap satu orang atau menghentikan perdagangan senjata, melainkan sebuah perjuangan untuk membersihkan sistem yang kotor. Dila bisa melihat tekad dalam mata mereka. Mereka siap mendukungnya, meskipun risikonya sangat tinggi. Setelah pertemuan tersebut, Dila bersama timnya mulai bergerak. Mereka memasuki pasar dengan hati-hati, memanfaatkan kegelapan malam sebagai penutup. Rencana mereka adalah untuk menangkap Amin Hadi dan anak buahnya di saat mereka sedang melakukan transaksi besar, yang sudah mereka rencanakan beberapa hari sebelumnya. Tanpa ada yang tahu, Dila memiliki bukti yang cukup kuat untuk mengaitkan mereka langsung dengan kejahatan yang telah merusak banyak nyawa. Malam itu, pertemuan yang Dila harapkan terjadi di sebuah bangunan kosong,
tempat yang digunakan oleh Amin Hadi dan para pengikutnya untuk transaksi ilegal. Dila memimpin pasukannya dengan penuh kehati-hatian, menyusuri lorong-lorong sempit dan melewati pintu-pintu yang tertutup rapat. Semuanya sudah dipersiapkan. Begitu mereka berhasil menangkap Amin Hadi, mereka akan membuka pintu bagi jaringan lainnya untuk dihancurkan. Ketika mereka tiba di lokasi, Dila merasakan udara yang semakin tegang. Pintu utama bangunan itu terbuka sedikit, dan di dalamnya terdengar suara percakapan yang samar-samar. Dila memberi isyarat kepada timnya untuk bersiap. Mereka semua tahu bahwa tak ada yang bisa menghalangi mereka sekarang. Begitu rencana ini dilaksanakan, tak ada lagi jalan mundur. Saat Dila melangkah maju, ia mendengar suara langkah kaki yang berat. Segera, ia menyadari bahwa pertempuran ini akan berlanjut lebih keras dari yang ia bayangkan. Namun, keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan mundur. Hari ini, jaringan itu akan hancur. Dila siap menghadapi apapun yang datang, dan kali ini, ia tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk kebenaran yang selama ini disembunyikan.